Abdullah ibnu Mas'ud. Maka kata itu Nabi bertanya kepada Abdullah ibnu Mas'ud, boleh tidak aku meminta air susu dari hewan-hewan yang engkau gembala ini? Maka kata Abdullah ibnu Mas'ud, Bapak Ibu, mohon maaf Tuan, ya, air susu ini tidak berhak saya berikan kepada engkau karena saya bukan yang punyanya. Jadi karena saya bukan punya hewan ini, jadi saya tidak berhak memberikan air susunya kepada engkau. Maka kata Nabi SAW, Pak, sambil tersenyum, apa kata Nabi? Kan tuanmu yang punya hewan ini kan tidak ada di sini. Jadi kalau engkau berikan kepadaku, orangnya tidak tahu, tidak ada orang yang melihat, kan biasa saja. Maka kata Abdullah ibnu Mas'ud, Bapak Ibu, mohon maaf Tuan, ini bukan punya saya, dan kalaupun bos saya, tuan saya tidak melihat aktivitas saya, tapi saya yakin ada yang melihat aktivitas saya ini. Maka mohon maaf, saya tidak bisa memberi engkau air susu dari hewan gembalaanku ini. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tersenyumlah Rasulullah SAW melihat sosok remaja yang punya akhlak yang baik, akhlak yang jujur, akhlak yang amanah. Maka kata Nabi SAW, kalau begitu engkau carikanlah hewanmu yang jantan, ya, bukan hewan betina Bu, yang jantan, kemudian badannya kurus. Maka dicarilah oleh Abdullah ibnu Mas'ud yang masih remaja itu Bu, dicari, dapatlah hewan yang dimaksud, dia berjenis kelamin laki-laki, jantan, kemudian dia dalam keadaan badan yang kurus. Maka dibawa kepada hadapan Nabi SAW. Maka kata beliau, wahai Tuan, ini hewan yang engkau minta. Maka kata Nabi SAW, Bapak Ibu, diusaplah hewan tadi, kemudian Nabi berdoa. Setelah Nabi berdoa, mengalirlah dengan deras dari tubuh hewan yang jantan tadi, yang kurus tadi, mengalir air susu yang banyak. Nah, apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Ini salah satu mukjizat Nabi SAW. Artinya apa? Abdullah ibnu Mas'ud walaupun belum masuk Islam, masih remaja, tapi sudah punya akhlak yang jujur. Akhlak inilah yang dipuji oleh Nabi SAW kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Nah, itu diantara keistimewaan yang meriwayatkan hadis kita pada malam hari ini. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selain itu Abdullah ibnu Mas'ud ini dikenal Pak sebagai korinya Nabi. Artinya di zaman dahulu sahabat itu punya kelebihan masing-masing Bu. Ada kelebihannya di bidang fikih, ada kelebihannya di bidang hadis, ada kelebihannya di bidang tata kelola perang, tata kelola tanaman Pak, ada. Nah, di antara kelebihan sahabat Nabi ini yang diperoleh oleh Abdullah ibnu Mas'ud, beliau itu Pak, kalau membaca Al-Quran, maka bacaan Abdullah ibnu Mas'ud sama bunyinya seperti bacaan ayat Al-Quran yang turun. Jadi kata Nabi, kalau kalian pengen mendengarkan bacaan Al-Quran yang turun itu, dengarkanlah Ibnu Mas'ud baca Al-Quran. Maka suatu ketika Bapak Ibu, Nabi sedang duduk-duduk, ada di samping beliau Abdullah ibnu Mas'ud. Kata Nabi SAW, wahai Ibnu Mas'ud, tolong bacakan ayat Al-Quran. Maka seganlah Abdullah ibnu Mas'ud Pak. Apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Duhai Rasul, bagaimana mungkin aku membacakan ayat Al-Quran ini di hadapanmu, sedangkan engkau adalah yang diturunkan Al-Quran kepadamu. Maka kata Nabi SAW, aku pengen mendengar lantunan ayat Al-Quran dari mulutmu. Maka bacaan Al-Quran yang didengar oleh Rasul Bu, dari mulut Abdullah ibnu Mas'ud. Maka ketika Nabi mendengarkan itu Bu, sampai pada sebuah ayat, di mana ayat itu mengingatkan tentang peran Nabi SAW, maka disuruhlah oleh Nabi berhenti. Wahai Abdullah ibnu Mas'ud, berhentilah, sudah cukup engkau baca Al-Quran. Nah, artinya Pak, Abdullah ibnu Mas'ud ini memiliki keistimewaan. Beliau adalah orang yang pernah membacakan Al-Quran di hadapan Nabi SAW. Nah, kiranya Bapak Ibu ya, untuk menghemat waktu kita, itu sebagian dari keistimewaan Abdullah ibnu Mas'ud atau Abu Abdurrahman ini. Qala, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Bu, ketika Abdullah ibnu Mas'ud mendengar hadis ini Pak, pada saat itu yang ada di hadapan Nabi cukup banyak orangnya Pak. Makanya disebut dengan haddatsana, telah menceritakan kepada kami. Kalau seandainya Nabi ketika itu hanya berdua, haddatsani. Ada nanti Ibu bunyikan haddatsani, haddatsana, berarti kalau haddatsana ini banyak yang berada di sekitaran beliau. Maka kata Abdullah ibnu Mas'ud telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wa huwa shadiqul masduq, wa huwa, dan dia itu adalah shadiq, orang yang benar, orang yang jujur. Nah, ini menjadi sifat Nabi Bapak Ibu, yakni shadiq, yakni siddiq, jujur. Nah, sifat yang paling tinggi akhlaknya dalam Islam Bapak Ibu adalah akhlak kejujuran. Makanya urutan sifat Nabi yang wajib dimiliki itu Bu, yang di atasnya itu adalah siddiq, di bawah siddiq adalah amanah, di bawah amanah adalah tabligh, di bawah tabligh adalah fatonah. Berarti Bu, sifat Nabi yang paling tinggi dan sifat seluruh sifat akhlak yang paling mulia yakni adalah jujur atau benar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa huwa shadiq, dan beliau itu dan dia itu, kata Abdullah bin Mas'ud, maksudnya Rasulullah, beliau adalah orang yang jujur. Makanya Bu, tidak pernah Nabi itu berkata yang tidak jujur. Tidak pernah Nabi itu berkata dusta. Bahkan sebelum Islam datang, sebelum beliau membawa ajaran Islam, beliau sudah digelarkan dengan Al-Amin. Maka Bapak Ibu tidak pernah berbohong, tidak pernah berkata dusta, selalu berkata jujur. Bahkan musuh beliau pun Bu mengakui tentang kejujuran beliau. Makanya kata